Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Apa salah saya sehingga sampai sekarang saya masih diintimidasi? Saya menjadi ketua ranting Gerwani. Gerwani memiliki program dan kegiatan-kegiatan yang memajukan rakyat, terutama kaum perempuan. Untuk mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan bangsa, kami melakukan pemberantasan buta huruf, mendirikan TK Melati. Saya juga mengajar pada waktu itu. Untuk menyadarkan kaum perempuan, kami ikut menyusun rancangan undang-undang perkawinan dan menolak perkawinan dini. Gerwani jenderal, Gerwani paisnya jenderal, Gerwani matanya jenderal. Berita Yuda, angkatan bersenjata, menyebarkan berita kalau Gerwani melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral. Orang itu bukan orang Gerwani dan dipaksa untuk bersaksi dan menari di hadapan para jenderal. Gerwani dibikin bulan-bulanan oleh mereka dan pada waktu itu dipimpin oleh ABRI. Saksinya juga masih hidup dan buktinya banyak, yaitu 7 titik makam masa di Pati. Apa salah saya sehingga sampai sekarang saya masih diintimidasi? Kumpul dengan arisan, membentuk arisan itu saja tidak diperbolehkan, bahkan terus diintimidasi. Saya tanyakan, apa salah saya? Sampai saat ini belum terjawab. Terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan tema pada saat simposium hari ini adalah membedah tragedi 65. Saya ingin sekali mencoba mengingat-ingat apa yang kita rasakan pada waktu itu. Saya bernama Sumini dari Pati, Jawa Tengah, kota yang jauh dari ibu kota. Pada waktu itu saya menjadi ketua ranting Gerwani. Pada waktu itu saya masih berusia 18 tahun. Mengapa saya ikut pada Gerwani? Karena Gerwani memiliki program dan kegiatan-kegiatan yang memajukan rakyat, terutama kaum perempuan. Untuk itulah aku ikut dan aku juga terjun di dalam gerakan yang dinamakan Gerwani. Karena program-programnya sangat menyentuh bagi kami sebagai perempuan. Misalnya, untuk mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan bangsa, kami melakukan pemberantasan buta huruf, mendirikan TK Melati. Saya juga mengajar pada waktu itu. Kedua, untuk menyadarkan kaum perempuan, kami ikut menyusun rancangan undang-undang perkawinan dan menolak perkawinan dini. Yang dulu itu kelas 2 SR, yang sekarang SD, itu sudah dinikahkan. Itu kita juga menentang soal itu. Juga pembagian hak waris. Di kampung kami kalau cerai itu lelaki dikatakan sepikul, kalau istri itu segendongan. Bisa langsung dikaitkan dengan tadi yang dipaparkan sama nanti Ibu yang terakhir belum ya. Oh ya. Yang fokus pada tema ini Bu. Nanti ada waktu yang lain. Tentang perjuangan. Sekarang kita kembali lagi kepada fokus pembedahan tragedi 65. Setelah 1 Oktober 65 dan sampai pada 11 Maret 66, itu ada peristiwa yang sangat kami rasakan, yaitu pergantian politik dan tatanan pemerintahan. Yang pada waktu itu saya dikatakan orang yang dari Jakarta yang jadi Gerwani jenderal, Gerwani paisnya jenderal, Gerwani matanya jenderal.
Karena pada waktu itu saya memang di Bogor, yaitu di Institut Pertanian dan Gerakan Tani Bogor. Tapi pada waktu itu hanya 3 bulan. Setelah itu ada peristiwa itu kita tidak tahu. Terus kampus digerebek, saya pulang. Sudah pulang, semuanya mengatakan itu yang dari Jakarta, itu yang jenderal, itu yang membunuh jenderal sebelum jenderal dibunuh, dianiaya oleh seorang Gerwani. Ironisnya, berita-berita yang di dalam surat kabar yang saya tahu, yaitu berita Yuda, angkatan bersenjata, menyebarkan berita kalau Gerwani melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral, yang di situ disebarluaskan melalui orang yang bernama Jamila dan Saina. Padahal Saina di dalam penjara bertemu dengan saudara-saudara kita yang ada di Bukit Duri. Orang itu bukan orang Gerwani dan dipaksa untuk bersaksi dan menari di hadapan para jenderal sebelum dibunuh, dan orang itu menari dengan telanjang dan dengan lagu genjer-genjer. Itu disiarkan terus-menerus, akhirnya menyulut rakyat sehingga Gerwani-Gerwani dibikin bulan-bulanan oleh mereka, dan pada waktu itu dipimpin oleh ABRI, dan saya menolak atas dan mementahkan pada Pak Jenderal siapa tadi? Situng bahwa beliau ada di Pati itu pemeriksaannya sangat baik, tapi kenyataannya memang banyak yang dibunuh. Di Pati itu 7 titik, ya. Di Pati saja ada 7 titik. Ini meskipun ini tidak kapasitas saya, ini adalah kapasitasnya Pak Bejo untuk misalnya ya, yang dan Komnas HAM, tetapi saya juga melihat sendiri, dan itu ada bukti dan saksi. Saksinya juga masih hidup dan buktinya banyak, yaitu 7 titik makam massa di Pati. Mohon maaf, bisa dipersingkat agar pembicara bisa merespon nanti. Ini yang saya mau tanyakan, apa salah saya sehingga sampai sekarang saya masih diintimidasi, kumpul dengan arisan, membentuk arisan itu saja tidak diperbolehkan, bahkan terus diintimidasi. Itu yang saya tanyakan, apa salah saya sampai saat ini belum terjawab. Terima kasih. Saya kira itu dulu. Terima kasih Bu Sumini. Terakhir, terima kasih. Saya sudah menjanjikan.